Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfaluddin Najat. Saya dari mahasiswa Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Jember, angkatan tahun 2021. Di sini saya akan mempresentasikan artikel penelitian saya. Dan sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ahmad Sukron yang telah membimbing saya dalam pembuatan artikel ini. Artikel yang saya akan presentasikan dengan judul Patroli Polisi, Tindakan Preventif Polisi dalam Menurunkan Tindak Kejahatan. Adapun bab-bab yang saya akan jelaskan adalah bagian abstrak, pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan. Pada bagian abstrak menjelaskan masyarakat adalah makhluk sosial yang tak luput dari tindakan kejahatan atau aksi-aksi kejahatan. Kejahatan merupakan bentuk penyimpangan yang kemudian menimbulkan beragam masalah sosial di dalam masyarakat, hingga menjadi perhatian khusus bagi polisi sebagai aparatur penegak hukum. Kejahatan yang menimbulkan beragam persoalan yang mengakibatkan tidak adanya keteraturan di dalam masyarakat. Kejahatan tidak pernah dapat dihilangkan, namun kejahatan bisa dicegah dengan adanya tindakan preventif, yakni patroli. Patroli sebagai tindakan preventif tetap harus dijalankan meskipun suatu daerah dalam keadaan kondusif, karena kejahatan bisa terjadi kapan saja ketika keadaan yang tidak adanya pengamanan, sehingga tindak kejahatan tidak dapat diminimalisir. Kata kunci patroli polisi, kejahatan, pencegahan. Masuk ke dalam bagian pendahuluan. Negara Indonesia sebagai negara hukum yang tertulis di dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hukum sebagai sebuah aturan yang dibuat untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan, serta menciptakan kesejahteraan bagi semua warga negara Indonesia. Sehingga hukum bersifat mengikat pada setiap warga negara, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa pelanggaran atau aksi-aksi kejahatan tetap dilakukan oleh masyarakat. Kejahatan merupakan masalah sosial yang sering terjadi di berbagai wilayah Indonesia, baik di desa maupun di kota. Misalnya, pencurian kendaraan bermotor, pencurian dengan kekerasan, narkoba, penganiayaan berat, pembunuhan, penipuan, dan lain-lain sebagainya. Munculnya kekerasan dengan beragam bentuknya ini sudah barang tentu menggugat konsep ideal Indonesia sebagai negara hukum dan sekaligus menggugat konsep ideal suatu bangsa yang berperi kemanusiaan, berkeadilan, dan beradab. Tentu tindak kejahatan seperti ini sangat meresahkan bagi masyarakat dan tidak dapat ditolerir dengan alasan apapun, dan juga sangat memprihatinkan apabila kejahatan tidak dapat terungkap dan diadili dengan semestinya di kemudian hari, seperti beberapa kasus terdahulu. Dengan demikian, semakin maraknya aksi-aksi kejahatan, maka perlu adanya pelaksanaan pencegahan tindak kejahatan oleh polisi, yaitu patroli. Fungsi patroli merupakan kegiatan yang dominan dilakukan untuk mencegah bertemunya faktor niat dan kesempatan agar tidak terjadinya gangguan keamanan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas. Sebagai suatu tindakan preventif dari satuan polisi untuk menurunkan angka kejahatan sebagai bentuk memelihara ketertiban umum. Tindakan preventif dalam menurunkan angka kejahatan bisa dilakukan dengan adanya kegiatan patroli di lingkungan masyarakat secara rutin, karena seyogyanya itu merupakan peran dan fungsi Polri
sebagai institusi penegak hukum dalam melindungi masyarakat. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Descriptive Content Analysis Study, yang merupakan sebuah analisis isi untuk menggambarkan isi dari suatu informasi. Informasi yang dimaksud merupakan sumber informasi dari berbagai sumber artikel ilmiah dan peraturan perundang-undangan terkait tindakan preventif polisi dalam menanggulangi tindak kejahatan dengan patroli. Artikel ini diperoleh dari berbagai sumber yang sesuai dengan topik penelitian sebagai bahan penelitian untuk dianalisis. Hasil dan pembahasan. Faktor penyebab perilaku kriminal di kalangan masyarakat hingga perlu adanya patroli polisi. Kriminalitas adalah suatu gejala sosial yang merupakan suatu tindakan yang dapat menimbulkan kerugian terhadap diri sendiri maupun orang lain, atau tindakan yang dapat membuat resah pada masyarakat. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tindak kriminal antara lain, yang pertama adalah faktor ekonomi, yang kedua faktor pendidikan, yang ketiga faktor lingkungan, dan yang keempat faktor lemahnya penegakan hukum. Beberapa faktor tersebut sering menjadi alasan mendasar untuk orang melakukan tindak kejahatan. Dalam hal ini, kehadiran polisi juga tidak harus terkait dengan penindakan, tetapi juga perlu adanya peningkatan kesadaran hukum. Hal ini tercantum dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang menyebutkan tugas pokok polisi antara lain, yaitu membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan. Patroli polisi sangat tepat dilakukan sebagai bentuk penegakan hukum dan peningkatan kesadaran hukum pada masyarakat, yang kemudian masyarakat akan cenderung sadar tentang hukum sehingga tindak kejahatan bisa menurun. Pada poin selanjutnya, yaitu peran polisi dalam kegiatan patroli sebagai tindakan preventif tindak kejahatan. Tindakan preventif diwujudkan dalam upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hukum sebagai upaya pencegahan tindak kejahatan. Dalam upaya preventif, yang ditekankan adalah untuk menghilangkan kesempatan dalam upaya untuk melakukan kejahatan. Upaya preventif dilakukan dengan cara kegiatan patroli, yang mana sebagai pencegahan terjadinya kejahatan di tengah masyarakat. Menurut pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Oleh karena itu, patroli polisi merupakan bentuk ideal dari bentuk pelaksanaan tugas polisi sebagai penegak hukum untuk melindungi masyarakat dan memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat yang memerlukan bantuan polisi. Dan untuk poin selanjutnya yang dapat saya bahas adalah efektivitas kegiatan patroli oleh polisi dalam menanggulangi tindak kejahatan. Peraturan perundang-undangan telah mengikat pada setiap warga negara terkait segala perilaku demi terciptanya ketertiban umum. Akan tetapi, tanpa adanya penegakan hukum yang baik, maka peraturan perundang-undangan juga tidak akan pernah bisa ditegakkan. Kehadiran polisi dalam kegiatan patroli tentunya akan mendorong dalam upaya penegakan hukum di masyarakat dan demi menciptakan ketertiban dan keamanan pada masyarakat. Patroli polisi memberikan dampak baik dalam keamanan di masyarakat. Sangat efektif dilakukan sebagai upaya pencegahan. Tindak kejahatan dilakukan dengan turun langsung di lapangan.
Kehadiran polisi akan memberikan efek takut terhadap para pelaku kejahatan sehingga dia tidak jadi melakukan aksi-aksinya. Sehingga masyarakat merasa sedikit aman ketika beraktivitas di luar. Keberhasilan dari kegiatan preventif dengan patroli juga tidak bisa dilihat dari seberapa berkurangnya angka kejahatan di masyarakat, tetapi terkait dengan pelaksanaan hukumnya. Apabila norma hukum itu ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat maupun penegak hukum, maka pelaksanaan hukum itu dikatakan efektif dalam implementasinya. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil penelitian yang telah diurangkan dalam artikel ini, maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat cenderung melakukan kejahatan karena faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor lingkungan, dan lemahnya penegakan hukum. Aksi-aksi kejahatan yang terus-menerus dibiarkan akan menimbulkan kekacauan dan keresahan bagi masyarakat, sehingga dibutuhkan peranan polisi sebagai tindakan preventif dalam mencegah atau menanggulangi tindak kejahatan adalah sebagai pelaksanaan tugas dan kewajiban polisi untuk menciptakan keamanan dan ketertiban di masyarakat dengan penegakan hukum dan perlindungan kepada masyarakat yang sesuai dengan ketentuan pada pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta efektivitas patroli sebagai penegakan hukum dan perlindungan kepada masyarakat dipengaruhi oleh pelaksanaannya. Keberhasilan dalam kegiatan patroli akan tercipta ketika pelaksanaan hukum dilakukan dengan baik dalam implementasinya, sehingga masyarakat akan sadar hukum dan cenderung tidak akan melakukan tindak kejahatan. Sekian pembahasan dari artikel yang saya buat. Dengan pembahasan artikel ini, saya harap dapat dipahami lebih mendalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.